Cukup. Keluar. Keluar! Masukin ke dalam. Ada yang mau coba lagi? Hah? Ada yang mau coba? Sudah siap. Kalian tidak akan selamat. Kalian pikir kalian bisa memanfaatkanku, lalu membuangku seperti seekor anjing. Jangan terlalu tinggi menilai diri sendiri, Jarot. Kau itu lebih rendah dari kotoran anjing. Dan kamu, Prapto, kamu sudah benar-benar jadi kacungnya dia. Kamu pikir dia akan berterima kasih padamu? Hah? Kowe ki keterlaluan, Jarot. Kamu memang disuruh bikin onar. Tapi ndak sampai minum darah mereka. Saya tidak tahu kamu itu manusia atau apa toh. Nanti waktunya akan tiba. Saat kalian tahu apa sebenarnya saya ini. Apa yang kamu pikir kamu capai dengan jampi-jampimu itu, kupastikan malam ini akan sia-sia semuanya. Selama darahku masih mengalir dan tubuhku masih menapak di tanah desa ini, aku akan terus datang kembali. Kalian semua akan merasakan amarahku. Sepotong demi sepotong, tubuh demi tubuh. Aku akan mengambil kalian semua sampai tidak ada yang tersisa lagi. Baru aku akan mendatangimu, Pak Tua. Aku akan membalas kejadian malam ini. Aku sudah baca buku ritualmu. Bambu kuning. Ya kan? Mungkin hanya dengan darah dagingmu kamu bisa dihentikan. Tapi aku punya cara yang lain. Contoh.
Patipatku, anak tanah. Ini semua berakhir di sini. Kamu yakin ini ide yang bagus sih? Kita masih bisa turun terus balik ke Jakarta loh kalau kamu berubah pikiran. Aku cuma punya satu ibu, Dik. Dan dia meninggal. Kalau mereka pikir aku gak akan datang ke pemakamannya, terus anggap seolah gak terjadi apa-apa, mereka yang salah. Aku masih ingat banget. Ada saat dimana ibu memilih jadi ibu yang baik buat aku. Tapi ada kalanya semua orang lihat aku kayak sampah. Kayak aku anak haram yang... Kamu bukan anak haram, Zia. Dan gak ada yang namanya anak haram. Aku cuma gak ngerti, Dik. Banyak banget yang mereka sembunyiin tentang ayah aku. Sebajingan itukah dia? Berhenti di depan ya, Pak? Iya.
Kakek udah bilang, kamu nggak perlu datang ke sini. Ibuku yang meninggal, Kek. Masa aku nggak datang? Pemakamannya sudah selesai. Jadi kamu boleh pergi sekarang. Kakek juga udah ikutan benci sama aku. Bahkan aku di sini sehari aja nggak boleh. Gak ada yang benci sama kamu, justru sebaliknya. Itu ngapain dia di sini? Hah? Apa perlu? Ya, perlu. Kek, aku pikir aku bisa bantuin kakek di sini. Apalagi sekarang kakek sendirian. Kakek udah biasa sendiri. Kek, aku serius, Kek. Di sini nggak aman sih ya. Kenapa nggak aman buat aku di Kamu sini? tahu kenapa? Masih gara-gara ayah. Kek, dia udah pergi 10 tahun yang lalu. Emang warga di sini nggak bisa ngelupain? Waktu di sini jalannya berbeda. Kamu tahu itu. Bapak Ibu, sengaja saya kumpulkan semuanya di sini. Karena ada kejadian yang harusnya tidak boleh terjadi di desa kita ini. Tadi, anaknya Bu Ida datang ke pemakaman. Bapak Ibu tahu kan maksud saya? Dan buat adik-adik semuanya, pasti pernah mendengar cerita-cerita ini. Tapi sekarang yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu semuanya tidak boleh keluar rumah malam ini. Kalau mau sholat, sholat di rumah. Sholatnya di rumah, Ibu. Ngerti nggih? Jauhi jendela dan tutup rapat-rapat. Kalau ada tirai, tutup. Terus kalau ada yang kentuk pintu, jangan dibuka. Yang punya anak, jangan jauhkan mereka dari pandangan Bapak Ibu sekalian. Dan buat yang nasibnya kurang bagus, ketemu sama mereka, jangan sekalipun langsung melihat mata mereka. J, emang apa yang terjadi kalau kita lihat matanya langsung? Dia pasti akan datang. Membunuh kalian. Baju favorit ibu. Iya. Kamu udah packing barang-barang kamu? Belum. Kamu nggak punya waktu banyak. Nanti kakek antar ke kota, ya? Ini apa, Kek? Udah, yes.
Nggak penting. Ini barang-barang pribadi kakek. Ayo cepet. Kenapa sih buru-buru banget usir kita? Kita kan harus sampai sih. Kayak khawatir sama penduduk desa. Khawatir kenapa? Karena mereka nggak suka sama ayahku. Soalnya kata kakek, ayah ninggalin utang banyak di sini. Terus pergi gitu aja. Terus apa hubungannya kamu nggak boleh di sini? Ya karena mereka takut ayahku bakal muncul lagi. Karena aku juga nggak boleh ketemu sama ayah. Ya emangnya kalau ayah kamu balik lagi? Ya, tadi kan kamu bilang ayah kamu kabur ninggalin keluarganya. Jangan-jangan ayah kamu... Menurutku ayah nggak kabur, Dik. Dia sayang banget loh sama aku. Aku sebenarnya mulai curiga sama kepergian ayah. Waktu aku dengar obrolan ibu sama kakek tahun lalu di telepon. Di situ ibu mau aku pulang sehari aja ke sini. Karena sahabatku nikah, tapi kakek nggak ngebolehin. Dia bilang kalau aku datang ke sini, itu akibatnya bakal fatal. Aku sebenarnya ngerasa kayak ayah tuh mau balik ke aku. Tapi kakek nggak ngebolehin. Terus kamu gimana sekarang? Aku minta maaf ya. Kamu jadi harus terlibat. Ini pasti perbuatan Yanto. Angkat. Kamu ikut. Saya, Pak. Iya, Terus aku gimana, Kek? kamu di rumah. Kalau ada tamu yang datang, kamu sembunyi. Rencana kakek apa sih? Cari cara untuk nyelamatin kamu. Ayo. Kek! 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 Kenapa sih aku nggak boleh di sini sehari aja? Sampai bannya dibenerin lah, Kek. Karena bahaya, Zia. Kakek tahu ini sulit untuk kamu ngerti. Tapi kakek mau kamu percaya sama kakek. Tolong. Kamu nggak usah ada di sini. Ayo. Kamu cari pertolongan ke sebelah sana. Bilang kita berbantuan gitu. Jauh nggak ya, Pak? Kalau kamu nanya terus nggak bakalan dekat. Sana. Siap, Bos. Jalanan gak dibetul-betulin sama Pak Lurah nih. Tapi apa sebaiknya kita nggak balik lagi aja? Tenang aja, kalau nanti ada bahaya, aku nggak takut. Tiap hari nih angkat beban. Halah. Tapi ngomong-ngomong, gak ada warga yang keluar rumah loh, Bud. Kayak desa mati. Warga pada goblok dengerin Pak Lurah. Mana ada orang kesini bawa kutukan. Meli? Mel? Iya, Bu. Telepon. Halo, ini aku Mel, Zia. Zia? Maaf ya, Mel.
aku nggak bisa datang ke acara pernikahan kamu. Kamu tahulah kakek gimana. Ya nggak apa-apa. Aku juga ikut berduka ya soal ibu kamu. Makasih Mel. Mas! Mas, halo? Mas! Woi! Pulang, woi! Ini setan bener, Bud. Mau mati lampu, John. 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 Bajingan ditinggal. John. Ibu! Ibu kenapa, Bu? Ibu! Masuk! Masuk! Jangan keluar! Kamu ngapain? Ah, ampun, ampun, ampun. Sia, Kok lama banget keluarnya? Kakek mana? aku kira kita harus pergi dari sini sih sekarang sih. Apaan sih kamu? Ih, kamu udah doktrin ya sama kakek? Aku serius sih, kita harus pergi. Ada yang nggak beres di sini. Ya apa? Tadi aku lihat ada orang-orang aneh. Mereka bawa mayat sih. Mayat apa? Pokoknya mereka aneh sih. Kamu lihat hantu ya? Zi, aku nggak bercanda, aku serius. Harusnya kamu tuh nggak ngerusak ban mobil kakek kamu, Zi. Aku cuma perlu tahu, Dik. Kita harus pulang sekarang. Aku mau pulang, Zi. Aku mau pulang. Enggak, Dika. Aku Stop, mau percaya pulang, tangan kanan. Zi. Stop! John, jangan sih, John. Bud! Kamu kira kamu dibawa sama mereka? Kamu itu ada temennya kesusahan malah tinggal lari. Goblok kamu. Kamu yang goblok nggak percaya sama aku.
Bud, John! Bud! Bud! Bud, jemput, Bud! Jemput, Bud! John! 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 Bud! John! Lari! Lari! Apa sih? Kakek itu tadi apa, Kek? Kamu harusnya gak ada di sini. Itu tadi apa, Kek? Jelasin dong ke Zia. Kamu sudah lihat mereka kan? Hah? Mereka siapa? Rombongan pembawa keranda. Saya udah lihat, Pak. Rombongan setan pembawa keranda mayat. Mayat? Kita pergi ke sana sekarang. Gak ada waktu lagi, kakek mesti cari bantuan. Ayo. Kek! Kek, kita berhenti dulu lah, Kek. Istirahat. Gak bisa, Zia. Tapi kita udah lari jauh. Sosok itu gak akan ngikutin kita lagi, Kek. Kamu gak aman selama kamu ada di desa ini. Ini udah waktunya kakek kasih tahu sama Zia. Ada apa ini sebenarnya? Zia tahu kakek tahu kan yang sebenarnya? Bilang sama Zia. Pak, itu Pak. Ayo, lari. Ayo sih. Kakak. Ayo. Enggak bisa. Ayo sih. Kita nggak bisa balik sih. Ayo. Kakek aku di sana, kita harus tolong dia deh. Aku Tolong gimana? Kita bahkan nggak tahu tadi itu apaan sih. Yang ada kita mati juga. dia satu-satunya keluarga aku yang masih hidup. Tolong. Sih. Kalau ada orang yang bisa bertahan hidup sekarang cuma kakek kamu sih. Kamu tahu itu. Sekarang kita cari rumah yang ada teleponnya. Kita minta bantuan kayak rencana kakek, baru kita cari kakek. Ayo sih. Ayo. Ayo. Meli. Rumah Meli. Meli siapa sih? Sahabat kecil aku, Dik. Ayo. Ayo, Dik, ayo. Mel?
Meli! Meli! Ya! Meli! Kamu gak apa-apa kan? Gak boleh sih. Apa itu, Mel? Ibu! Kamu yang kuat ya, Mel. Kita harus pergi dari sini, Zee. Gimana caranya, Dik? Ya nggak tahu, yang pasti kita harus cabut dari sini. Mobil. Zee, ada mobil. Pak! Pak! Pak berhenti, Pak! Pak, di sini, Pak! Bapak! Pak! Pak di sini, Pak, tolong, Pak! Ayo bantu, bantu! Ayo, Dika! Udah, dikit lagi, dikit lagi! Kamu yang bertahan. Enggak, Dik. Dengar, aku juga ada lihat mereka, Dik. Aku lihat mereka, Dik. Aku sayang sama kamu sih. Dika! 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 Iya! Iya! Dika! Dika! Ya udah, Ji. Udah, Ji. Udah. Ji. Ya udah, Ji. Iya. Ji, ya. Ji, bangun, Ji. Mas, Pak Danang, sebentar. Iya, iya Pak Danang. Mana jimatnya? Kamu ikut aku. Mas, Saya nggak bisa ninggalin istri saya sendirian di rumah, Pak. Kalau gitu kasih jimatnya. Tahun-tahun aku tunggu kamu datang. Papa siapa? Ini saya di mana? Meli, Meli mana? Meli! Mel! Mel! Mel!
semua yang mati malam ini karena Kromolio. Kasih jimatnya ke aku, Brapto. Ini situasinya sudah di luar kendali kita. Kalau tidak diselesaikan masalahnya akan banyak jatuh korban. Iya, kenapa Zia nggak dibawa pergi saja dari desa kita ini, Pak? Ban mobilku disobek. Sudah terlambat cari pertolongan. Jarod sudah kembali. Dia akan banyak makan korban. Ayo, mana? Cepat. Ini yang bikin kalian selamat selama ini. Selamat dari siapa? Kutukan. Kutukan bapak kamu. Sudah. Terus rencana Bapak apa? Mau bangkitin dia lagi gitu? Iya, aku akan suruh Zia untuk bunuh bapaknya. Mana peluru garam yang pernah aku berikan sama kamu? Iya, sebentar, Pak. Ini, Pak. Aku akan cari Zia, mudah-mudahan dia masih selamat. Tutup pintu rapat-rapat. Baik, Pak. Kepala bapak kamu dipenggal kakekmu sendiri. Tapi bapak kamu itu memang bangsat. Dia nggak bisa mati. Karena bapakmu punya ilmu hitam. Rawa Rontek. Selama darah dagingku masih menginjak tanah ini, Salawasi ketihku namun iki kowe bakal nemoni pati tening wawayang. kalian akan tahu arti ketakutan yang sebenarnya. Dan begitu kamu menginjakan kaki di tanah desa ini, kali-kali itu bangkit di dalam wujud Kromolio. Dan siapapun yang melihatnya akan mati, dibunuh oleh bapakmu. Kenapa kamu kasih jimatnya, Mas? Kamu kan tahu resikonya keluarga kita bakal jadi korban. Iya toh? Kamu tahu kan siapa dia? Orang kaya Danang itu ndak bisa ditolak, Bu. Kutukan itu akan datang, Mas. Dia akan bunuh kita. Jadi sereman siapa? Setan itu apa Danang? Wis. Kamu tenang toh? Wis lah. Ratno. Buka pintunya. Mas, Jadi aku belum mati. Tidak ada yang bisa membunuhnya.
kecuali darah dagingnya sendiri. Danang memenggal kepala bapakmu dan menguburnya terpisah dengan jasadnya. Hanya dia yang tahu di mana kuburan Jarod. Tapi itu percuma. Karena kutukan Kromoleo sudah diucapkan. Bagaimana aku bisa menghentikannya? Ibu! Kamu harus membangkitkan jasad bapakmu. Jangan! Masuk. Menyatukan dengan kepalanya. Dan menusuknya dengan benda tajam yang dilumuri darahmu sendiri. Baru dia akan mati. Itu rencana kakek kamu. Memanfaatkan kamu untuk menghentikan bapakmu sendiri. Gak mungkin. Kakek gak mungkin sejahat itu. Kamu nggak ngerti, Danang. Kamu nggak ngerti kakekmu sendiri. Bapakmu bisa seperti itu. Dia yang menyuruh. Kali-kali itu untuk bikin onar. Kalau perlu bikin kekacauan yang besar. Selama ini, kalian selamat karena jimat ini. Jimat ini dibuat dari gigi bapak kamu. Danang. Danang memang bangsat. Dia biangnya bangsat. Dia menyiapkan jimat ini hanya untuk kamu, Prapto, dan dirinya sendiri. Sementara yang lainnya dibiarkan mampus. Dan aku sendiri akan melihat. Aku harus membutakan mataku supaya aku tidak melihat Romuleo. Lepaskan saya, Pak. Lepaskan saya. Kalau Bapak bilang saya bisa menghentikan ini semua, saya akan lakukan. Walaupun ayah saya setan. Tapi dia baik sama saya. Dia pasti akan mendengarkan saya, Pak. Siapa yang bilang kalau aku mau menghentikan semua ini? Zia? Desa ini adalah kumpulan orang jahat. Termasuk aku.
Berkali-kali itu dibantai seperti binatang. Ini semua berakhir di sini. Aku lelah bersembunyi. Aku ingin seluruh desa ini mati untuk menanggung akibat dari tindakan mereka. Biar kutukan itu selesai. Tidak perlu ada korban lagi. Untuk itu, aku minta maaf. Kamu harus mati, Zia. Supaya tidak ada yang menghentikan kutukan ini. Sudah bunuh kau dari dulu. Kamu nggak apa-apa? Ayo, pergi dari sini. Ambil itu. Ambil. Kamu selamat karena cucuku. Awas kalau kamu ada lagi. Aku nggak akan ragu. Kita semua akan mati, Janang. Kita semua pantas mati. Ayo pergi. Mau bawa Zia kemana sekarang? Gak jauh dari sini. Yang penting kamu percaya sama kakek. Percaya? Gak ada lagi alasan untuk aku percaya sama kakek. Zia udah tahu semuanya, Kek. Zia udah tahu. Kita semua di sini memang kena kutukan ayah. Tapi itu semua gara-gara kakek. Kakek bohong sama Zia. Kakek bilang dia pergi gitu aja ninggalin kita. Bagus kalau kamu sudah tahu. Kakek ngapain? Kita akan bangkitkan tubuh Jarod dan kamu akan menusuknya dengan pisau ini. Kakek adalah seorang manusia jahat. Jahat! Mungkin ayahku memang setan. Tapi
Tapi kakek adalah setan yang sebenarnya. Terserah kamu mau ngomong apa. Kakek sayang sama kamu. Selama kamu masih hidup dengan tenang, kakek rela jadi setan buat kamu. Ayah itu orang yang baik. Dia sayang sama aku, dia baik sama aku, kek. Dan dia hilang 10 tahun yang lalu. Sekarang, aku punya kesempatan untuk ketemu sama dia, kek. Kakek minta aku untuk nusuk dia. Zia, Jarod sudah bukan manusia lagi. Dia nggak bisa mati. Aku percaya sama kasih sayang ayah. Dia sayang sama aku. Dia nggak akan nyakitin aku. Kamu coba aja dengan cara kamu. Pisaunya sudah dilumuri dengan darah. Kalau kamu nggak bisa nusuk, kakek yang tusuk Jarod. Dan aku akan menggantikan kakek. Untuk sampai ke titik itu, kita harus bangkitkan Jarod terlebih dulu. Kakek, kenapa kita balik ke rumah, kek? Kek! Kuburan bapakmu ada di kebun belakang. Kakek yang kubur. Kakek nggak ngerasa bersalah sama sekali. Perlu berapa korban lagi sampai kakek ngerasa bersalah? Jawab, kek! Mereka itu semua bisa hidup karena kakek. Kakek yang nyelamatin mereka semua dari gali-gali itu. Kakek sendiri yang menyuruh para gali itu membuat onar. Kamu nggak ngerti sih ya. Semua itu ada alasannya, ada alasannya. Zia udah tahu semuanya, kek. Keputusan hidup kakek yang membuat kita semua terkutuk di sini bukan ayah. Kutukan itu kembali karena kamu. Mengirim kamu ke kota adalah keputusan yang tepat untuk semua warga di sini. Tapi kamu gak pernah cukup. Kamu maksa untuk kembali ke sini. Kamu maksa dan kamu gak dengerin omongan kakek. Sekarang kutukan itu kembali ke sini. Kakek nggak pernah cerita sama Zia kenapa Zia nggak boleh balik ke sini. Sedangkan semua keluarga yang Zia sayang ada di sini, kek. Kalau Zia tahu Zia nggak akan balik ke sini, kek. Yang sudah terjadi, sudah terjadi. Mungkin kakek salah. Tapi kamu juga nggak bisa naif. Tangan kamu juga sudah kotor dengan darah. Akibat keputusan kamu sendiri. Kakek bener. Bukan cuma warga. Tapi Dika mati juga gara-gara aku. Sudah cukup, Zia, cukup, Zia. Enggak, kek. Zia. Aku selama ini selamat gara-gara ini. Jimat ini. Bagian tubuh ayah. Ini yang lindungin aku, bukan kakek. Zia, jangan gegabah. Kita bangkitkan Jarod. Kita selesaikan kutukan itu malam ini. Ayah berhak marah sama kakek. Bahkan warga desa di sini sekalipun yang tahu kebenarannya tapi nggak ngelakuin apa-apa. Bahkan ke aku, kek, yang nggak pernah berusaha keras untuk mencari dia. Yanto benar, kek. Kita semua di sini pantas mati, termasuk aku. Iya, iya. Zia! Zia! Lari!
Ayah. Ayah, ini aku Zia, Ayah. Ini Zia, Ayah. Aku rela. Aku rela, ya. Ayah berhak marah. Bangkit kau bajingan. Jangan ganggu cucuku. Anang, jangan kubiarkan kau bangkitkan Jarod. Ayah berhak membunuhku. Kakek. Ampuni aku, Jarod. Aku pastikan dendammu selesai malam ini. Salawasi ketiku namun iki kowe bakal nemoni pati dening wong ayam.
patipatku orang pamaniki. Kamu telah mengambil waktuku, mengambil anakku. Malam ini, aku akan membuat waktu berjalan sangat lambat untukmu, Pak Tua. Anakku menyesal telah menikah dengan kamu. Di detik-detik terakhir hidupnya, dia sangat benci sama kamu. Tombong. Ida menyesal punya anak dari kamu. Kalau Ida saja tidak bisa melihat kebaikan yang ada dalam diri kamu, itu berarti kamu adalah wujud yang paling buruk. Kami dulu bahagia, Pak Tua. Dulu saya sempat berhenti mempelajari ilmu jahanam ini. Tapi kamu memaksa saya untuk melanjutkan, menyempurnakan ilmu ini. Karena saya tahu kamu membunuh orang-orang yang kamu suruh melakukan tugas kamu. Kamu mau menghilangkan jejak kotormu. Itu adalah perintah, bukan pilihan. Saya juga nggak punya pilihan, Pak Tua. Semua orang punya cara yang berbeda untuk bertahan hidup. Itu sudah hukum alam. Kakek! Cepat bunuh aku sebelum dia lihat kamu seperti ini. Ayah, Dia sudah bukan ayahmu lagi. Dia setan. Kamu sudah dewasa sekarang. ayah. Aku rindu. Zia. Ayah. Sudah cukup ya, Ayah. Tolong. Kasihan mereka. Mereka semua udah cukup menderita, Ayah. Tolong. Dan kakek, Ayah berhak marah sama kakek. Tapi tolong Ayah jangan sakiti kakek. Zia. Sifatmu baik hati. Persis seperti ibu kamu. Tapi tidak ada pencitraan yang cukup buatku. Aku mau mereka mati satu persatu. Enggak, Ayah jangan. Dan mertua saya yang satu ini akan saya seret ke neraka bersama saya. Ayah jangan. Jangan, Ayah. Biarin aku bawa kakek dulu ke rumah sakit, Ayah. Tolong. Setelah itu aku janji. Aku akan balik ke Ayah. Aku akan bersama Ayah. Kita akan habiskan waktu kita yang hilang, Ayah. Zia. Aku mohon, Ayah. Dan kamu, sesuai janjiku, aku akan membunuh mereka satu persatu. Baru akan mendatangimu, Pak Tua. Zia, cukup. Pergi. Kamu gak perlu lihat semua ini. Pergi.
kakek nggak mau cerita sama kamu karena kakek nggak mau kamu ikut nanggung dosa kakek. Janji sama kakek ya, janji ya. Kamu akan jadi anak yang kuat, ya, ya. Enggak, kakek. Kakek nggak boleh ngomong kayak gitu. Ayo, ayo sekarang kita ke rumah sakit, ayo. Ayo kakek, ayo. Ayo, ayo. Aku udah dengar semuanya. Ini semua karena kalian. Warga di sini mati. Ibuku mati. Semua karena kalian. Kalian pantas mati. Seharusnya kalian yang mati. Dia. Kakek. 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 Jangan tinggalin dia, kakek.
Coba dari dulu si brengsek itu cerita di mana dia ngebur si Jarot. Kita nggak harus nunggu selama ini. Oh dia. Thank you.